syarafan bi nubuwati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Al-ayah wa muradi. Hadratul mukarram wal mukarram, para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para orang tua, terutama yang hadir di tempat ini, Al Ustadz Enim, Ustadz Sukron, Ustadz Wapur, Ustadz Yedi, dan pak lainnya, guru-guru yang hadir di tempat ini, juga sahibul musibah Bapak Ustadz Asmawi, sahibul Korea Bapak Ustadz Marki, dan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh yang ditokohkan, serta aparatur pemerintah dari desa Setia Laksana dan Desa Jaya Laksana. Alhamdulillah Bapak Kesra hadir, Bapak Wakil, Bapak RT, Bapak RW, dan yang lainnya yang termasuk mungkin dari setiap Laksana juga banyak yang hadir. Dan bapak-bapak serta saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini, di tempatnya orang tua kita Bapak Ustadz Asmawi, dalam rangka mendoakan istrinya almarhumah Ibu Ratia binti Jasra ini, seluruh amal kegiatan kita kurang lebih selama 7 malam ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sampai kepada almarhumah Ibu Ratia binti Bapak Jasra. Insya Allah, karena yang mendoakan ini adalah tulus dan ikhlas, semua tanpa dibayar. Dia datang di sendiri tanpa diundang. Dia mengorbankan berbagai macam kegiatan masing-masing. Di antaranya ada yang bawa motor, ada yang bawa mobil, cuma ketinggalan masih di Cikarang mobilnya. Ya, itu semua adalah pengorbanan ingin mendoakan saudara kita, orang tua kita, istri dari guru kita Al Ustadz Asmawi. Insya Allah setiap bacaan yang kita baca selama 7 malam ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Almarhumah seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amal baik, amal soleh, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ditempatkan kuburnya, ditempatkan kurbannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan pula keluarga yang ditinggalkan, di antaranya suami, anak, mantu, cucu, dan yang lainnya. Mudah-mudahan diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Amin. Pertama yang utama, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam kita limpahkan kepada pemimpin alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah rahimakumullah, jam 9 kurang 10 menit. Lanjut aku marah iki. Jadi duduk tahu doang sing dadakan. Iya, selama dadakan. Iya. Kurang rawa-rawa tuh priben deh. Ya. Ulang nggunakan pesan, nggunakan udangnya telung lapis. Ya. Gengser. Wah. Ukuran aneka. Ya. Iki mah masalah niat hadir kan ngomong. Karena dulur kula, kakang kula ya uslah ora apa-apa. Cuma bukan anak salah-salah, mohon dibukakan pintu maaf di seluas-luasnya. Ya orang ayah-ayah lah. Karena apa? Sunnah. Manakala kita kumpul ngayah, kudu ngagaib tapi kula yakin sekabeh sing hadir iki tujuanane pada ngedoakan almarhumah lan kitane pengen ali ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iki kula minta kesepakatan. Iki sing kita baca selama putung bengi, selama 7 malam ini, yakin tidak bahwa ini bisa sampai ke almarhum dan almarhumah? Yakin ora? Ora yakin mendingan balik. Setuju? Percuma ada di jalan karena ora yakin. Jadi kita
hidup di dunia, baik dalam bagi pelaksanaan dunia kuliah maupun pun agama atau ibadah adalah yang kita laksanakan adalah keyakinan. nah Orang yakin aja yakin Al-Quran kita baca kena dihadiahkan kena wong sing mati teka yakin laksanakan tahlil kita baca kita hadiahkan kena almarhum dan almarhumah wong tua kita teka laksanakan ya hari ngomongnya orang teka aja tapi bukan ke anak uang si ngomong bahwa tahlilan bid'ah baca Quran bid'ah segala-gala bid'ah orang bisa tekaning almarhum manakala anak keluarga dari sing meninggal kita doakan mudah-mudahan keluarga bapak masuk neraka semua marah kira-kira marah berarti teka ada orang teka mereka apa-apa ngomongin kita ya urusan keyakinan itu orang bisa dimodif-modif terus teman kita lisan kita yakin karena orang yakin tetap deh sewaktu-waktunya lipat ya jadi yakin teka insya Allah kita ke anak ulama ya anak ulama nih itu kita kok lepas ke dalam kewajiban orang hidup terhadap orang yang telah meninggal dunia anak ada 4 perkara kan oke kewajiban orang hidup terhadap yang mati terhadap yang orang meninggal dunia baik laki-laki maupun perempuan ada 4 perkara ya pertama apa ngubur apa ngadu sedikit ngadu sih mandikan kewajiban kita manakala ada yang meninggal dunia secara hukum Islam wajib dimandikan wajib diadusi lamun anak jenazah orang diadusi dosa semurid ya wajib diadusi cuma cara mandinya beda karo cingurut itu mengadusi jenazah bu atau bakar kayak ngadusi pengantin sunat wah ya kalau yang meninggal dunia laki-laki yang wajib memandikan juga laki-laki ngadusi doang mati lanang si ngadusi wadon bahaya bisa-bisa jenazah orang buru-buru dikubur harus untuk nyelonong kan makanan doang ya begitu pula jika yang mati yang meninggal dunia perempuan yang wajib memandikan adalah perempuan jika yang memandikan laki-laki bahaya bisa-bisa jenazah orang buru-buru dikubur apa manis si mati nek masih kan gadis tinggi harus dikubur-kubur nanti ya undang tenang bekonon tentang selaman jabat karang bintang film pitung dina udah dikumpul-kumpatan tentang selaman doang kan bintang film alhamdulillah bapak-bapak lo temen uang cangkring uang kampung makanan enggak uslaman karo Pak Harto di tangan ke Masya Allah tangan Pak Harto lembut kayak tangan bayi ya uslaman karo Pak Harto duduk bagian di alam ceritanya sebarang selamat ya kita salat Jumat jadi kewajiban kita memandikan ada caranya bapak-bapak lamun adat ting cangkring ujung ulama kita ikuti dimasakan dikit karena apa jenazah apa maning apalagi sampai kananane posisinya itu rubah-rubah ana sino tangannya belibet sikile primer lah seperti itu dilemeskan ya tidak ada bacaan wajib tidak ada bacaan wajib niat kita ngadusi jenazah karena Allah Ta'ala hati-hati dengan belayan kasih sayang dosa terus oh kayak ngubah lepis ya bahaya mana mentang-mentang Jet. paham disembet karena jetpam aja ancan-ancan jetpam oleh digunakan sentuhkan ke tangan kita air yang menyentuh jenazah atau kulit yang mati ikut ancan-ancan seret lamun anak si ngadusi jenazah ganas andaikan rohnya bisa terlihat dan berbicara pasti protes karena apa jenazah mati lagi diadusi rohnya mah digaya gedelah Jumat lamun keluarga si engah terlengah si orang nah terlengah karena kebanyakan dari kita manakala keluarga kita ada yang meninggal dunia itu yang banyak kita lakukan nangis dan nangis petang kuburan kena nangis ngurusi orang tua ora ngurusin dulur kita ibu
bakal anak sing tekak nangis. Bapak, orang cukup tenang mengkonon, kita urut dikit, kita yakini bahwa hidup kita ini sementara bakal menemui ajal bakal mati, tapi aja terlalu sedih Kanjeng Nabi kepada baik. Cuma aja seperti itu. Apa maning begitu itu berkeluntungan, kantong disobeki, celana disobeki, rambut pria bahkan aja. Ya, tuh jadi singkat baik karena waktu harus penggih, ya. Jadi pertama kewajiban memandikan, seperti bacaan aja terus sunahnya. Kalau lapang atau tempatnya memungkinkan, endas atau kepala mayit ada di sebelah wetan, belah timur, sikile sebelah kulon. Sunahku termasuk wong lagi sakaratul maut, sedang para sunah endas sedokan sebelah timur, sebelah wetan, sikile sebelah kulon. Ya, karena lebih gampang. Seperti itu sunah yang menurutku. Ya. Jadi sunah kok, itu gaya mungkin dapat uruki. Ya, langkah bacaan wajib. Yang penting mah Bismillah, wis karena Allah Taala kita mau bisa baca apa-apa, ya baca zikir. Ya, terserah. Manakala waktu memandikan, anak sing arep baca surat Yasin silakan, arep sing baca surat Al-Mulk silakan, arep dibari ditahlili baca silakan. Bebas. Ya, tidak ada bacaan wajib. Ya, aja sampai lagi ngadu si jenazah bisa berdiri dangdut. Lah pada jawab ke sini sih. Lagi aja kelas-kelas. Ya. Yang kedua, singkat baik. Ya cuma ada tata cara nih ngelemes siga. Ya hati-hati, lamun ngelemesi, lempengan sikil, kita hadapi khawatir biji kecapi kita kecepat. Ya, manakala biji kecapi kita kecepat, jenazah orang diadusi kita pingsan. Lalu ngegontok-gontok ambil, kira ngadusi kecepat. Ada darah nih. Jenazah itu manakala kedepak tanpa ada belas kasih sayang, cupret. Jenazah tungkul, cupret. Mau dikelangkang ini dewek ya. Masya Allah. Nah apa? Kamu diceritakan misi biraman. Mayit bisa ngedepak, percaya lu kamu kondom. Mayit bisa ngedepak. Depakan mayit, laka rasa krunya laka. Cupret. Insan ambil. Lanjut aja ada buru-buru diadusi. Tapi insya Allah dicangkirin bersana teorinya. Mayit pemimpin sing adusi anak di sebelah kanan enak ngewuduin aning ayah para salah. Ambil ke sing kedua. Wes singkat. Kewajiban yang kedua Dua adalah mengkapankan. Ngabung gut. cuma sedurunge Diadusi siapkan kapan dikit. Lamun lapis, lamun wadon lapis. lapis Harus dikelilingaken mah arane kue lapis dikelilingi mah. Ya lanang telung lapis, wadon limang lapis. Ya, cara ngukur aja ngaya wong ngaya sing ngukur. Cukup wong siji. Bisa menggunakan lawan putih langsung, bisa menggunakan alat sing sejen. Cara ngukur termasuk kali kuburan pada bae sing ngukur aja ngaya-ngaya. Cukup siji. Begitu tekan lenganan yang matang. Karena terlalu banyak yang ngukur, ribut berebutan ukur, baru buru-buru ngegali. Ya, kira jenazah masuk orang sedang. Oh ya, jadi kita ada diluwi sejengkal. Wong Pak RT mabater. Kon diluwi sejengkal. Lah bukan ke mayit mulur. Lah mayit mengkabe mulur. Wong lagi ngaduk nok kene segala ini makanan. Ya. Nah, kecerdikan sing ngegali kuburan, begitu anak ukuran luwihi semit orang kudu diuruki. Teknis, ya? Seperti itu. Yang kedua, yaitu ngebungkus itu lanang telung lapis selanjutnya wadon limang lapis iku katakanlah bakal terlaksana sekadek sing anak temati kabeh iki. ya Wallahu a'lam terus keliling ngelintir be. Bagian riwayat 40 hari kita akan meninggal dunia lawang daun putus anak silang garis merah hati-hati ya. Pengen RT dikit apa rakyat dikit aja doakan RT kari langsung ngegali kuburan gerakan laka doakan RT daun muda ya. Selanjutnya yaitu ngebungkus diikat tali ikatan pura anak pura tali ikatanane anak 5 laka garan anak sebutan ciramati tebang ngegawa lawan putih doang ikudah laka pinggir orang huruf pinggirnya dipeset kena
tali 5 ya, ujung lempengan dada, lempengan beyekan, lempengan dekul, ujung jadi 5. Ikatan iku bundelan iku kalimatus apa rukun rukun Islam kudu kegawat tekang mati kita bundel ki seperti itu. Setelah dibungkus, Katakanlah lamun arep diikut kaline karena diiring akan miring mulon, berarti ikatan aneh sindet mati. Ada nih sebelah kiri kabeh itu bundelan aneh ki, anda kan ngebukanya gampang. Paham ya? Nah, ikut kan dikenan apa? Penyiakan kuburan. Ya, ikut kewajiban kita tuh. Betul, cuma kebagi-bagi tugas ngone. Karena hukumnya fardu kifayah. singkat teh. Namun rinci peragat. Ya, Paham ya? Terus yang ketiga yaitu sholatkan. mensolat. Belajar. Jadi aja sampai anak keluarga kita, dulur kita meninggal dunia kita orang bisa nyalatakan ngadeg di lawang masjid. Masya Allah, tampil ya, tampil nyalatakan belajar. Karena mereka mah salah tebari ngadeg, lamun segala bari sudut. Nah bisa-bisa jenazah anak singa gawat berketangguhan, habis sudut di bawah kabut. Ya, Ada batang takbir takbir pertama, Pak, baca al-Fatihah. Fatihah. Iku cara sholat jenazah setelah takbir pertama. Ada anak Nah, ulama yang menyatakan batang takbir, anak ulama sing menyatakan limang takbir supaya huruf yang meniki aja sampai selesai nyalatakan. Begitu ada ustadz atau kiai yang takbir 5 kali ribut, berarti kita kurang ilmu. Ya, jadi ada yang 5, anak sing bapak sing 5 berarti dekema menggunakan takbiratul ihram, takbir terus selanjutnya. Kita mau sahabat lah. Ya, seperti itu. Terus pertama baca Al-Fatihah. Suratul Fatihah itu tidak ada balik domir, tidak ada rujukan kembali kepada almarhum atau almarhumah laka Al-Fatihah. Al-Quran itu dibaca kata ini ngendi di hadapan orang yang sudah meninggal meninggal dunia. kabeh Itu. Ya, Al-Quran aja ngomong yang segala orang dibacakan dibacakan. Nyatanya kita sholat jenazah baca Al-Fatihah, Al-Quran di hadapan jenazah langsung. Kalau di kubur-kubur aja. nggak ada banane langsung. Betul. Ya. Tuh. Yang kedua, setelah takbir kedua baca apa? Baca sholawat Al-Fatihah. Takbir pertama baca Al-Fatihah. Kenapa? Tidak bisa diterima sholat. La sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Sholat kita orang baca Al-Fatihah. Singkat apa baik wajib baca Al-Fatihah. Takbir kedua, setelah selesai takbir kedua baca sholawat. Baca sholawat ada tidak domir yang merujuk kepada orang yang meninggal dunia? Laka. Anaga nih kanjang Nabi. Kenapa baca sholawat? Karena doa kita terabung-abung di antara langit dan bumi sebelum baca sholawat kepada Nabi. Yang ketiga, setelah takbir ketiga kita baca doa Allahumma fir lahu wa bihi lamun lanang lamun wadon Allahumma fir laha warhamha wa biha wa'fu anha. Udah bisa ki. Ya. Terus Yang takbir keempat baca apa? baca doa mana? Ayat Al-Quran itu katanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ninggana ayatnya wa la taftinna ba'dahu. Ya Allah, Ya Rabbi, setelah itu kita meninggal setelah Rabi kita meninggal aja dari fitnah. Ya Allah, aja dari fitnah, aja dari wala taftinna ba'dahu, aja dari fitnah. Kenapa? Ngaya gara-gara ibu meninggal, bapak meninggal, ribut waris Yang kita udah kita wala taftinna ba'dahu waghfir lana walahu langsung wali ikhwanina tasabakuna bil iman. Dulur kita sing iman lebih dikit kita doakan banding ampuran nih Allah Subhanahu wa ta'ala. kita teka. Terakhir itu cara nyolatakan. Assalamualaikum warahmatullahi Allah
satu raga ceritanya singkat baik terakhir Yaiku ngop. kubur Aja ribut ki. Wuh. enak Tapi Ustad mah. ning Lagi kita mengagali kok. kubur berbalik kuburan karena itu fardu kifayah bagi-bagi tuh tugas sing ngadusi karon ngebungkus ada sing tugas yang ngatur jamaah di masjid ada tugas sing ngatur penguburan di tempat atau di makam bagi tugas aja periri masing-masing oleh ganjaran sesuai amal baiknya sesuai diri payah ya aja periri itu lamun diibaratakan sedekah dianggap sedekah kita emas segede gunung Uhud nyalatakan siji melu ngiring tambah maning siji segede gunung Uhud emas boro-boro ditambah emas segede gunung Uhud ya nah wajib terakhir yaitu nguburakan sunai ya anda udah ke sunai yaitu jenazah Arab manjing kuburan sunai sing arah Sikir. Duduk sing samping. sing arah pama ikaetan iki tuduh sing kene ki seret langsung ditampa nih wong sing ana ning mata itu loh langsung ditampa seret tuduh sing kene berene duduk atau sing kana berene sing kene iku sunai ya lamun memang mungkin lamun latih singgan gampang cara kuburan ana rong najo ana sing tengah dilegokaken disebut apa iku Kaca puri. ana sing pinggir sing Dilegokaken aran. apa iku lalandak Aja ribut. Mas. salah iku karena sekali Tiga anak ulama. anak ulama nih dengan dikubur menggunakan lelandak jenazah ngaya singilang Esok-esok. jenazah karena diseret lunat Ning dan nacan. kena urugan tanahnya cuma sejengkal ya tercium oleh hewan buas lah hilang anak uga jenazah emang anak cuma lawan putih lah dicopet yang maling pengen mah pada duduk ketukuk kambing Ya, lawan putih majid jadi dicopet ya nah setelah itu terus baca bismillahirrahmanirrahim rasulillah bismillahirrahmanirrahim sako sing ana ning kuburan ku jenazah setelah itu diujuraken ulun dipiringaken ngadep ulun culur karon ujung kaki jempol iku nempel ning lemah paham ya iku kudu bisa ku terus nang apa iku anak bunduran segede mene bikin bunduran iku aja cilik-cilik rada gede bae supaya jenazah iku aja bisa ngelumah paham ya ganjel bukan anak setan kan dia itu tipu ke kan ras tipu ke nane dia langsung gede dengkul saya tadi tipu Ya. oh gue seperti gue ada gede baik kawin aja cilik-cilik aja kayak tahu bulat ya sudah ada gede baik oke gue semono baik lah ya cuma Ini terakhir. saking bahwa kita ini Bakal mat. bakal mati almarhumah mahwis jelas ya kang Ustaz Asmawi ridho ning data iki ridho anak-anaknya ridho insya Allah ahli surga ahli surga karena konsepnya wong wadon mana kala mati nonggone ridho laki doang baru kita mesti murid turun buku iki termasuk sing ngadeg ya dari dari kanjeng Nabi Salatul mar'atu khamsaha apabila rajin sholat 5 waktu wa qamat saroha rajin puasa Ramadan wa abadat parja'a parjina dipelihara kecuali pada suami aja wa ta'at jalan taat kepada suaminya kilalaha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati siti dipanggil oleh malaikat wis bulan surah maju surga sekar pira arep lawang arep lawang dure lawang samping terserah untuk lagi justru yang paling enak dalam berkeluarga andaikan wong wadon mah mati dikit laki ini masuk besar sur kan ya berapa orang itu tukang urusi bagian dia kita doakan ya wes terakhir saking kula kurang lebih mohon maklum ada nega dadakan namun tekan orang ngomong pisan ya kita yakini bahwa acara seperti ini adalah bisa tekaning almarhum dan mudah-mudahan kita sekabeh khususnya sing hadir oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda dan keluarga yang ditinggalkan suami, anak dan istri mudah-mudahan diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurang
datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dan kealpaan datangnya dari nafsu pribadi saya. Sekali lagi mohon dibuka maaf yang seluas-luasnya. Oleh pantun terakhir, ya, kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang kita boleh berjumpa lagi. Coba itu dari saya.